Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, selamat datang di MPLS SMK Negeri Karangjaya, calon siswa SMK Negeri Karangjaya, angkatan 2020-2021. Di sini Bapak akan membawakan tentang materi tentang pentingnya wirausaha saat ini. Mari kita bahas dulu apa itu wirausaha ya. Mohon didengarkan, nanti ada tugas untuk kalian. Jadi kalau enak mah memang kita tidak online, jadi bisa bisa berdiskusi. Namun online sekarang Bapak akan menerangkan sedikit tentang wirausaha. Wirausaha itu pentingnya wirausaha saat kini. Bentar. Wirausaha itu adalah orang yang berusaha atau yang membuat usaha mandiri. Itulah pengertian wirausaha. Jadi kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada perilaku usaha. Itu adalah pengertian wirausaha. Nanti dalam pelajaran kita akan mempelajari tentang kewirausahaannya, sikap-sikap yang harus dipenuhi atau yang wajib dipunyai oleh seorang wirausaha. Tapi kali ini kita akan bahas pentingnya wirausaha untuk saat ini. Latar belakangnya, kenapa usaha itu penting, wirausaha itu penting. Yang pertama bisa dilihat di layar. Kalau belum lihat itu agak loading sedikit. Nah, masuk. Pertambahan jumlah penduduk tak seimbang dengan pertumbuhan industri di Indonesia. Ini menjadi kesempatan kita, banyaknya konsumen yang akan menjadi konsumen kita. Terus human skill dan pendapatan per kapita rendah, lapangan pekerjaan berbanding terbalik dengan jumlah lulusan. Nah, ini datanya 2012 di Jawa Timur 36.000 sarjana saja menganggur. Nah, jadi lapangan pekerjaan di Indonesia itu masih berbanding terbalik, itu masih lebih sedikit lapangan pekerjaan dibanding dengan lulusan SMK atau lulusan SMA, bahkan lulusan sarjana pun lebih banyak lulusannya daripada bidang pekerjaannya. Selanjutnya, nah itu yang melatar belakangi mengapa pentingnya wirausaha. Jadi karena ada kesempatan kita melakukan usaha dengan konsumen yang banyak. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu banyak. Jadi Hidep bisa mendapatkan pelanggan yang tak terbatas, apalagi kalau kita bicara usaha online, usaha yang memang konsumennya tidak terbatas. Nanti bisa kita pelajari setelah masuk di SMK Negeri Karangjaya. Ini kita hanya menjadi motivasi saja dulu. Nah, kenapa kita perlu berwirausaha?
Nah, salah satu yang melatar belakanginya adalah yang poin-poin yang Bapak sebutkan tadi. Ini hanya apa? Hanya yang ditampilan itu hanya apa? Sebagai bahan kalian untuk mempelajari. Pada intinya bahwa seorang wirausahawan itu adalah seorang yang mampu mengatur waktunya sendiri, beda dengan pekerja. Kalau pekerja itu waktunya diatur oleh lembaga yang dimana dia bekerja. Kalau di pabrik bekerjanya ya diatur pabrik. Tapi kalau wirausaha, waktu eh, semuanya dan apa keuangan itu diatur oleh eh, mereka sendiri. Jadi menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang lebih bisa menentukan kehidupannya sendiri. Nah, jadi seorang wirausahawan adalah seorang yang mampu mengatur waktu, mampu mengatur keuangannya, menjadi produk-produk atau menjadi tumpukan-tumpukan uang yang lebih banyak. Di kita banyak contohnya. Banyak contoh seorang wirausaha yang memang sudah sukses. Yang selanjutnya, kenapa di MPLS ini ada kajian tentang kewirausahaan? Nah, kewirausahaan diharapkan setelah hidup nanti lulus dari SMK Negeri Karangjaya, bukan hanya bekerja. Indikator kelulusan siswa itu tujuan kelulusan siswa itu diharapkan yang pertama itu bekerja. Setelah lulus dari SMK, kita itu bisa bekerja, melanjutkan sekolah atau berwirausaha. Tapi Bapak harapkan semua siswa di SMK Negeri Karangjaya ini meskipun belum lulus, nanti kita akan bergabung dengan kelompok wirausaha. Kelompok wirausaha ini maksudnya komunitas siswa yang memang menjalankan usaha di tengah-tengah mereka belajar belajar di SMK Negeri Karangjaya. Jadi nanti kalian itu ada dibimbing oleh guru, nanti kalian itu bisa melaksanakan wirausaha. Terserah wirausahanya mau dagang online, wirausahanya mau wirausaha offline, atau bidang jasa, dan lainnya. Nah, nanti di SMK Negeri Karangjaya ini, kita akan belajar berwirausaha secara nyata, secara real, bukan dalam teori saja. Nanti ada kelompok yang menaungi atau mewadahi keinginan kalian untuk berwirausaha. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara bekerja dan berwirausaha. Kalau bekerja itu job seeker atau pencari kerja, berwirausaha itu pencipta. Jadi kalau bekerja itu kita ada bos, otomatis diperintah. Kalau berwirausaha tidak ada bos. Terus kalau bekerja potensinya terbatas, kalau berwirausaha potensinya tidak terbatas. Kalau bekerja ada pensiun, kalau berwirausaha tidak ada pensiun. Kalau
bekerja itu penghasilannya relatif stabil. Tapi kalau berwirausaha penghasilan tidak stabil. Maksudnya begini. Jadi ketika kita bekerja, kita akan digaji dengan nominal yang flat, nominal yang sama tiap bulan. Kemudian naiknya berjenjang. Tapi ketika kita berwirausaha, sehari kita bisa mendapatkan 1.000 atau 2.000, bahkan sehari kita bisa mendapatkan 1 juta misalnya seperti itu. Karena penghasilan relatif tidak stabil. Nah, di sini asiknya berwirausaha. Jadi anak-anakku sekalian, mohon di off speakernya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jadi lupa lagi ya Pak. Bentar. Itu suaraan. Suara itu apa Pak? Halo? Halo, cek. Ayah. Cek Pak, Ayah, cek Pak. ayah Pak ya. Oh, oke. So, lanjut. Lanjut. Nah, tadi sampai mana? Berwirausaha. Nah, jadi asiknya berwirausaha itu adalah memang penghasilan kita itu tidak akan stabil selamanya. Bahkan mungkin ada kalanya kita rugi. Nah, makanya seorang wirausaha adalah orang yang berani mengambil resiko. Tapi resikonya itu resiko yang memang terukur. Gimana resiko yang terukur? Misalnya ketika kita berwirausaha dengan misalnya kita berwirausaha jual beli mobil. Ketika konsumen kita membutuhkan 10 mobil misalnya, kita membeli barang 100. Nah, nanti meskipun kita berani, tapi bukan berani yang terlalu nekat gitu. Tapi memang berani yang kita sendiri terukur oleh kita dan dapat ketika kita gagal dalam berwirausasaha dapat kembali lagi berjalan. Maksudnya karena berwirausaha itu identik dengan, kalau usaha itu identik dengan untung dan rugi. Itu sunatullah. Jadi sunatullah begini, itu sudah pasti kita akan mendapatkan keuntungan dan kita juga pasti akan rugi. Suatu waktu kita akan rugi. Nah, bagaimana cara menanggulangi kerugian ini adalah dengan kita tetap berusaha, berjalan. Usaha itu harus tetap jalan. Misalnya kita untung 2 kali, rugi 1 kali. Kalau setelah rugi 1 kali itu tidak akan berjalan, maka usaha kita akan tutup. Usaha kita akan dan itu bukan orang yang berjiwa wirausaha. Orang yang berjiwa wirausaha itu adalah orang yang mampu bangkit lagi dari kerugian. Karena kalau kita rugi, itu mah sudah biasa. Kalau di usaha mah sudah hal yang memang lumrah. Nah, terus apa sih yang menghambat seorang menjadi wirausaha? Yang pertama modal, yang kedua takut gagal, yang kedua tidak ada saatnya, yang kelima bla 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 dan seterusnya, itu ada apa-apa semuanya. Nah, nanti ini biasanya yang dirasakan oleh wirausaha pemula yang mau melangkah wirausaha. Sebelum melangkah wirausaha,
berpikirnya pasti berpikir seperti ini. Modalnya di mana tuh Pak? Ah, sieun gagal. Ah, kewe geus lulus sekolah. Abi mah teboga bakat usaha. Itu adalah faktor yang menjadi rata-rata penghambat seorang untuk bergerak wirausaha. Padahal secara hakikatnya jalan dulu saja. Atau modalnya di mana Pak? Modalnya modal dengkul saja. Oke, kita asumsikan. Kenapa modalnya harus modal dengkul? Nah, dengkul kita itu lebih dari 200 juta sebenarnya. Kenapa? Lebih dari Bapak katakan lebih dari 200 juta karena tidak ada orang yang mau menjual dengkul dengan harga 100 juta satunya. Jadi modal kita itu adalah modal yang memang bukan berupa uang saja. Ketika kita berwirausaha sektor jasa itu modalnya kita tidak cukup berapa, misalnya jadi tukang cukur kalau untuk pemula jadi misalnya jadi tukang cukur kita hanya cukup membeli gunting atau jadi usaha jasa jadi tukang. Sekarang usaha jasa memang lagi diminati tuh Gojek, usaha jasa itu. Modalnya apa? Motor kalian punya. Yang kedua takut gagal. Nah ini yang menghambat kita melakukan usaha. Tidak berbakat dan tidak punya keahlian. Seiring berjalannya waktu, bakat dan keahlian itu kalau dipelajari akan tumbuh. Karena tidak ada bakat yang diturunkan. Akan tumbuh. Bakat itu dilatih kalau terus-menerus itu akan menjadi seorang ahli. Selanjutnya. Nah, kalian bisa baca untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di Classroom. Nah, yang terpenting kenapa wirausaha, pentingnya wirausaha. Kenapa wirausaha penting saat ini? Karena ini menjadi salah satu kesempatan kita mengpengurangker diajar usaha dasar lagi diajar sama itu seperti itu asumsinya. Jadi anak-anakku sekalian nanti kalau kita belajar dari sedini mungkin untuk berwirausaha, nanti ketika kita memang mau setelah lulus menseriuskan usaha, kita sudah siap. Karena ini adalah apalagi di SMK Karangjaya itu didukung dengan kelompok kewirausahaan yang terbimbing gitu. Jadi kalian bisa belajar berwirausaha, mempengker ngorakene, mempengker masih muda, masih punya banyak tenaga, masih punya pikiran kita masih fresh, sok terus belajar berwirausaha mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita jualan online banyak lah yang sudah melakukan di warga sekitar Karangjaya juga. Atau kalau tidak mau budidaya, kalau di anak-anak pertanian itu bisa berwirausaha di 0 tahun budidaya di lahan-lahan orang tua atau di pekarangan rumah, itu kan bisa jadi sumber modal kita untuk berwirausaha. Nah, mungkin nanti kita Bapak di share tugas yang untuk dikerjakan di rumah. Ini tugasnya adalah gini. Nah, nanti kita bikin nanti di share, tapi Bapak nanti di share di Classroom. Bikin apa sih kalau kalian berwirausaha
ingin usaha apa dan alasannya kenapa seperti itu. Jadi sebenarnya ini tugas ide usaha ya. Sebenarnya ide usaha. Jadi kalau kalian ingin menjadi wirausaha, seorang wirausaha, kalian ingin berwirausaha di bidang apa, terus apa alasannya. Itu saja mungkin dari Bapak. Sekian, nanti share terus. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, balik channel.